Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di tempat yang mulia, salah satu dari rumah-rumah Allah dan untuk tujuan yang mulia yaitu menuntut ilmu agama, Allah pertemukan kita dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Kita akan membahas tentang hukukut tauhid, ya, atau hak-hak tauhid. Hak-hak tauhid maksudnya apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mentauhidkan Allah, harusnya dia melakukan ini. Ini yang dimaksud dalam pasal ini. Ini pasal yang ketiga. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam pasal ini sebenarnya ingin sampai pada kesimpulan bahwa ketika orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia mencintai Allah. Ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia melihat bahwa Allah itu zat yang selalu berbuat baik kepadanya. Dan dia yang selalu berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari tauhid. Jadi asalnya tauhid. Dasar tauhid ini mengharuskan seseorang harus apa? Cinta. Ketika seseorang cinta, maka dia harus melihat
apapun yang datang dari Allah itu kebaikan untuk dia. Itu pantas untuk dia terima. Dan banyak kesalahan yang ada pada diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari pasal ini. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tuba liman ansafa rabbah. Sungguh beruntung orang yang jujur kepada Rabbnya. Sungguh beruntung orang yang jujur kepada Rabbnya. Fa'aqarra lahu bil jahli fi ilmihi. Sehingga dia mengakui kebodohan yang ada pada dirinya. Orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengakui bahwa dia adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Allah yang tahu, sedangkan dia tidak tahu. Wal afati fi amalih. Dia akan mengakui bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam amalannya. Ini kalau orang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat amalan-amalan dia itu banyak kekurangannya. Salat misalnya. Benar dia salat. Tapi di dalam salat tersebut, khusyuknya sangat berkurang. Khusyuknya sangat kurang sekali. Seringkali ketika salat teringat masalah-masalah duniawinya. Bahkan penuntut ilmu, saya sering merasakan sendiri ya. Ketika sholat diingatkan oleh syaitan masalah-masalah ilmu. Jawaban dari masalah ilmu ini adalah ini. Itu diberikan oleh syaitan untuk mengganggu sholatnya agar khusyuknya hilang. Nanti ada orang yang punya masalah di bisnisnya. Diberikan solusi oleh syaitan di dalam sholatnya. Ya seringkali kita tidak ingat imam di rakaat pertama tadi baca apa. Di rakaat kedua baca apa. Seringkali kita baru sadar ternyata kita dalam sholat ketika imam salam. Atau ketika kita bertasyahud. Ternyata saya dalam sholat. Iya, itu baru contoh kecil di dalam sholat. Belum nanti amalan haji, belum amalan umrah, belum bacaan Al-Quran kita. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam amalan kita. Ini kalau orang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal uyubi fi nafsihi. Dia akan mengakui bahwa banyak sekali aib, banyak sekali kekurangan dalam dirinya. Kalau tadi dalam amalannya, ini dalam diri dia. Banyak kekurangan-kekurangannya. Sifat-sifat yang buruk banyak. Ini orang yang benar-benar jujur melihat dirinya. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-tafrid fi haqqihi. Dan dia akan mengakui bahwa dia itu orang yang lalai. Orang yang lalai terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-dhulmi fi mu'amalatih. Dia juga akan mengakui bahwa dalam muamalahnya banyak kezaliman. Fa in akhadhahu bidhunubihi ra'a adlahu. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum dia dengan dosa-dosanya, maka dia melihat Allah telah berbuat adil kepada dia. Ini kalau orang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sampai pada martabah ini, sampai pada keadaan seperti ini. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum dia dengan dosanya, dia melihat bahwa Allah telah berbuat adil kepada dirinya. Wa illam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum dia dengan dosa-dosanya,
maka dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada dia karena Allah memaafkannya. Dia sudah melakukan banyak dosa, tidak dihukum oleh Allah. Berarti Allah telah memberikan karunia kepada dia berupa ampunan dan tidak menghukumnya. Wa in amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alaihi. Apabila dia bisa melakukan perbuatan baik, maka dia melihat bahwa itu bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia dan itu sedekahnya Allah kepada dia. Jadi dia tidak menyandarkan kebaikan itu pada dirinya. Tapi dia mengakui bahwa kalau bukan karena Allah yang memudahkan dia, kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik kepada dia untuk melakukan kebaikan, maka dia tidak akan bisa melakukan kebaikan. Ya, ini makna-makna seperti ini, makna-makna yang agung ya. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ya kita ingat bahwa sebenarnya itu adalah bantuan dari Allah. Sebenarnya itu adalah sedekah dari Allah. Allah memberikan kita kebaikan. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan itu. Fa in qabilaha fa minnatun wa sadaqatun thaniyah. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan itu, maka dia menganggapnya sebagai pemberian dan sedekah lain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Allah ketika dia melakukan kebaikan, dia menganggap bahwa ini kemudahan dari Allah. Ini pemberian dari Allah. Ketika Allah menerima amal baiknya itu, dia melihat bahwa ini kebaikan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah lain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in raddaha falikauni mithliha la yasluhu an yuwajaha bihi. Apabila kenyataannya Allah tidak menerima amal baiknya, orang yang bertauhid dia akan melihat bahwa memang sebenarnya dia tidak pantas untuk mendapatkan terkabulnya amalan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan dia, dia melihat ini memang ya Allah Subhanahu wa taala tidak pantas menyikapi dirinya dengan diterimanya amalan tersebut. Ini orang yang benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa amalannya tidak pantas diterima. Kalau Allah tidak menerima amalannya, dia merasa memang amalan itu tidak pantas untuk diterima. Bukan menyalahkan Allah sama sekali, tapi menyalahkan dirinya. Wa in amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi anhu wa khidlanihi lahu. Apabila dia melakukan keburukan, kalau tadi melakukan kebaikan, dia melihatnya sebagai apa tadi? Pemberian dari Allah. Bagaimana kalau dia melakukan keburukan? Dia menganggapnya bahwa itu adalah bentuk ditinggalkannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk Allah meninggalkan dia. Wa khidlanihi lahu. Dan itu merupakan bentuk ya Allah tidak mau memperhatikannya. Wa imsaki ismatihi anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjaga dia. Ketika dia melakukan keburukan, dia melihat seperti ini. Oh, ini karena Allah meninggalkanku. Allah tidak memperhatikanku. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjagaku dari perbuatan kemaksiatan yang seperti ini. Sehingga ya selalu yang disalahkan siapa? Dirinya sendiri. Tidak menyalahkan Allah sama sekali. Berbeda ya
dengan orang-orang yang tidak punya keimanan yang kuat, ya, tauhidnya lemah, ya. Kalau melakukan perbuatan maksiat, apa yang dikatakan oleh dia? Ini kan kehendak Allah. Allah sudah mentakdirkan seperti ini kok. Yang disalahkan apa? Takdirnya. Yang disalahkan Allahnya. Orang yang bertauhid tidak demikian. Selalu menyalahkan dirinya sendiri. Wadzalika min adlihi fih. Dan ketika Allah meninggalkan dia, ketika Allah tidak menjaga dia, tidak memperhatikan dia, itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia memang tidak pantas untuk diperhatikan, tidak pantas untuk dijaga. Tidak pantas untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayara fi dzalika faqrahu ila rabbih wa dhulmahu fi nafsihi. Sehingga dia menganggap pada yang demikian ada kefakiran dia kepada Rabbnya dan ada kezaliman dia pada dirinya, ya. Ketika dia merasa bahwa Allah meninggalkan dia, dia merasa Allah tidak menjaga dia dari keburukan, akhirnya apa? Dia merasa dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menjaga dia, maka dia akan terus berada dalam keburukan-keburukan. Dia akan terus berada dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Akhirnya dia ingat, ternyata saya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga ingat bahwa dia banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Fa in ghafaraha lahu fa bi mahdi ihsanihi wa judihi wa karamihi. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya tersebut, maka dia melihat itu benar-benar kebaikan, kedermawanan dan kemuliaan dari Allah semata. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadilah orang yang seperti ini. Jadilah orang yang benar-benar merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu melihat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada sesuatu yang tidak disenangi, selalu melihat buruk kepada dirinya. Tidak menyandarkan sedikit pun keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nuktatul mas'alati wa sirruha. Inti dari masalah ini dan rahasianya, annahu la yara rabbahu illa muhsina. Orang yang demikian, yang benar-benar memiliki tauhid yang kuat, benar-benar jujur kepada Rabbnya, dia tidak melihat Rabbnya kecuali zat yang memberikan kebaikan kepada dia. Dia tidak melihat Rabbnya kecuali zat yang memberikan kebaikan kepada dia. Wala yara nafsahu illa musian au mufarritan au muqassira. Dan dia tidak melihat dirinya kecuali sebagai orang yang melakukan keburukan, orang yang lalai, dan orang yang kurang dalam amalan-amalannya. Fayara kullama yasurruhu min fadli rabbih alaihi wa ihsanihi ilaih. Sehingga dia melihat semua yang membahagiakan dia, semua yang menjadikan dia senang, itu adalah bagian dari karunia Allah kepada dia. Dan itu adalah kebaikan Allah kepada dia. Wa kullama yasu'uhu min dhunubihi wa adlillahi fih. Dan dia melihat semua yang menjadikan dia tidak senang, semua yang menjadikan dia sedih, musibah-musibah yang datang kepada dia, itu karena dosa-dosa dia dan karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dia. Ya, jadi enggak ada sedikit pun keburukan yang dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kebaikan, itu dari Allah. Dapat keburukan, maka itu karena dosa-dosanya.
Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini menyebutkan perumpamaan ya. Al-muhibbuna idza kharabat manazilu ahibbaihim qalu suqyan li sukkaniha. Orang-orang yang cinta kepada sekelompok orang lain. Ketika rumah dari orang-orang yang mereka cintai itu rusak, hancur, maka orang-orang yang mencintai ini akan mengatakan suqyan li sukkaniha. Semoga mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semoga penghuni-penghuni rumah tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi walaupun dia melihat di depannya rumah itu sudah rusak, masih yang terlihat adalah kebaikan. Dia ingat bahwa dulu rumah-rumah ini dihuni oleh orang-orang yang baik. Dihuni oleh orang-orang yang dia cintai. Sehingga dia teringat dengan kebaikan-kebaikan mereka. Walaupun yang dia lihat rumah yang rusak. Tapi yang terlihat oleh dia adalah para penghuninya yang dulu melakukan kebaikan. Ya, ini orang kalau cinta sesuatu itu melihat yang jelek pun jadi cantik. Ya, kalau misalnya ada orang sudah senang kepada seorang wanita, walaupun menurut orang lain itu jelek, menurut dia tetap cantik. Begitu pula dengan ketika seseorang sudah melihat orang yang dia cintai, kesalahan-kesalahan yang ada dia tidak terlihat. Yang terlihat kebaikan-kebaikan dia saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ketika seseorang itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang terlihat pada Allah hanya kebaikan saja. Dan memang tidak ada keburukan pada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya hubungan antara peribahasa ini dengan pembahasan yang sebelumnya. Ini tentang kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal muhib idza atat 'alaihi al-a'wamu tahta at-turab. Begitu pula orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhirnya dia dikuburkan di liang lahat, ya. Dia akan dzakara hina idzin husna ta'atih. Maka ketika itu dia mengingat baiknya dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala fid dunya, ketika di dunia, wa tawaddudahu ilaih, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia, wa tajadduda rahmatihi wa suqyahu liman kana sakinan fi tilkal ajsamil baliyah. Dan dia akan ingat ya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu dahulu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ruhnya yang dulu berada di jasad yang sudah rusak itu. Jadi orang ini ya dia orang yang sangat mencintai Allah ya. Ketika akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jasadnya sudah rusak, ruhnya tetap melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat bahwa dulu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala dahulu banyak memberikan rahmatnya kepada dia, ya. Allah Subhanahu wa taala dahulu sangat menyayangi dia. Yang dia lihat kebaikan. Karena memang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sangat kuat terpatri di dalam hatinya. Ya, dan ini yang harusnya ya kita usahakan dalam diri kita. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, maka ridhalah dengan keadaan itu. Ya, ridhalah dengan keadaan itu. Jangan sampai kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu dari hak
tauhid kita. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mewujudkan yang seperti ini. Kalau kita belum mewujudkan yang seperti ini, maka ada sesuatu yang mengganggu di tauhid kita. Ya, tauhid kita menjadi kurang sempurna. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini pembahasan yang pertama ya, yang berkaitan dengan hak tauhid. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita ya, maka setiap kali kita melakukan kebaikan-kebaikan ya, baik kebaikan itu kebaikan yang kecil atau kebaikan yang besar, selalulah ingat bahwa itu merupakan karunia Allah. Itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat bahwa kitalah yang punya andil besar dalam terbentuknya kebaikan itu, dalam terwujudnya kebaikan itu. Ya, karena ini nantinya akhirnya akan mengantarkan kita kepada ujub, akan mengantarkan kita kepada kesombongan. Ya, ingatlah bahwa itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Ya, kalau kita melakukan keburukan, ya segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa keburukan ini karena Allah meninggalkan kita. Karena Allah tidak menjaga kita. Sehingga ya kita segera untuk kembali kepadanya, banyak beristighfar, kembali mendekat kepadanya, banyak bertaubat, ya. Dan apabila Allah tidak menghukum dia dengan keburukan itu, maka itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah menghukum dia dengan keburukan itu, maka dia melihat itu sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pasal yang keempat. Kitabullah al-mastur wa kitabullah al-mandur. Ya. Ada kitab Allah yang tersurat, ada kitab Allah yang terlihat. Ada ayat-ayat Allah yang ditulis, ada ayat-ayat Allah yang diperlihatkan. Ini sebenarnya ayat syar'iyah dengan ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat Allah ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah. Ayat syar'iyah itu seperti Al-Quran. Ya, itu ayat syar'iyah. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, itu ayat syar'iyah. Jadi datangnya dari syariat, bisa kita baca. Ya, ada ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berupa tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Taib. Kitabullah al-mastur wa kitabullah al-mandur. Kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengenal dirinya melalui dua cara. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk mengenal dirinya dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memperlihatkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua adalah dengan merenungi dan mentadabburi ayat-ayatnya.
Cara yang pertama terkait dengan apa yang terlihat alam semesta. Sedangkan cara yang kedua terkait dengan ayat-ayat yang terdengar, tertulis dan dapat difahami. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk mengenal Allah, untuk mengenal dirinya dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat makhluk-makhluknya. Dengan melihat makhluk Allah, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua dengan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya seperti Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cara yang pertama, apa cara yang pertama tadi? Mengenal Allah dengan apa? Dengan melihat makhluknya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Allah katakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون." Ya, ini terjemahannya hanya diakhiri dengan bima yanfa'un nas. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah taala inginnya itu sampai akhir ayat. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ila akhiriha. Maksudnya sampai akhir ayat. Coba kita renungkan ayat ini. Allah di sini ingin mengajak hamba-hambanya agar mereka melihat ciptaan Allah. Untuk apa? Agar mereka sampai pada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Pergantian malam dan siang. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Ya, setelah kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Penciptaan langit dan bumi. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Bumi yang kita lihat ini sudah sangat luar biasa. Ini belum ada apa-apanya dengan langit. Sangat luas sekali. Apakah mungkin bumi dan langit yang seperti ini ada tanpa ada penciptanya? Ini tidak mungkin. Langit dan bumi itu punya sistem yang sangat kompleks. Sistem yang ada di alam semesta ini sangat kompleks sekali. Fisika, ya. Itu ilmu yang menjelaskan tentang sistem alam semesta ini. Yang mereka ketahui saja itu sudah sangat luar biasa yang diketahui oleh manusia. Padahal Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak dikasih ilmu kecuali hanya sedikit. Itu pun yang kita baca sangat luar biasa. Dan itu tidak mencakup semua yang ada di bumi. Masih sangat sedikit sekali.
belum yang di langit. Banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Ini tidak mungkin ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Jangankan itu, ya ini ada tutup gelas ini. Kalau ada orang mengatakan tutup gelas ini ada tanpa penciptanya. Tutup gelas ini ada tanpa pencipta. Tanpa ada yang membuatnya. Siapa yang akan percaya? Tidak akan ada yang percaya. Padahal ini sesuatu yang sangat sederhana sekali. Benda mati. Itu pun kalau kita katakan tidak ada penciptanya tidak mungkin. Kita tidak akan menerima. Jangankan ini lebih sederhana ya. Ada contohnya misalnya, contoh lain. Kalau kita misalnya di rumah kita, tiba-tiba ada di malam hari, di tengah malam, kita mendengar ada suara air di kamar mandi. Setelah itu kita ke kamar mandi ternyata nggak ada orangnya. Apa yang kita lakukan biasanya? Takut dan kita akan lari ke kamar. Itu tandanya apa? Tandanya kita yakin bahwa di sana ada sesuatu. Padahal nggak terlihat jemaah. Nggak terlihat. Tapi ada suara. Itu kita yakini ada sesuatu di sana. Ada yang menjadikan suara itu terdengar. Padahal kita tidak melihat apa-apa. Ya apalagi alam semesta yang bisa kita rasakan ya dengan sistem yang sangat luar biasa seperti ini. Tidak mungkin. Tidak ada penciptanya. Di dalam Al-Quran disebutkan ya di surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Hanya saja kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau kita melihat penelitian tentang tubuh manusia jamaah, itu sangat luar biasa. Tubuh manusia ini saja, itu sangat luar biasa. Ternyata itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tubuh manusia saja sudah sangat luar biasa. Orang di zaman ini yang katanya sudah sangat modern, sudah sangat canggih, suruh buat robot, itu saja gerakannya masih lambat sekali. Sudah gerakannya lambat, masih tidak sempurna. Sudah seperti itu masih ada suaranya, ya. Itu katanya yang katanya teknologinya sudah sangat maju sekali. Masih belum ada apa-apanya sama sekali jemaah. Apakah kita akan percaya bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada orang yang menciptakannya? Apalagi teori Big Bang ya. Dengan ledakan yang luar biasa akhirnya tercipta kehidupan yang sangat teratur seperti ini. Ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Coba kita ledakkan balon misalnya. Kita kasih air, kita ledakkan balon. Apakah setelah meledak airnya jadi teratur? Tidak ya, malah terpencar-pencar kemana-mana. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, intinya di sini ya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenungi ciptaan-ciptaannya. Allah menciptakan langit, Allah menjadikan ada malam, ada siang. Allah menjadikan kapal itu bisa berjalan di atas air. Allah mengirimkan angin, Allah menurunkan hujan, Allah menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan dengan air hujan itu. Ini benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang berfikir. Taib. Yang selanjutnya di surat Al-Imran ayat 190.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal sehat. Ya, ini juga sama dengan yang tadi. Jadi Allah di sini mengajak para hambanya untuk merenungi makhluk-makhluknya. Yang dengan perenungan tersebut mereka akan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat yang semacam ini di dalam Al-Quran. Wathani, adapun yang kedua, ya, cara yang kedua, cara Allah untuk mengenalkan dirinya kepada makhluknya adalah dengan cara memberikan ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat yang dibaca berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 84. Allah katakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an." Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an? Ini ajakan dari Allah. Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an? Kemudian di ayat yang lain surat Al-Mu'minun ayat 68, "Afalam yaddabbarul qaul." Tidakkah mereka menghayati firman Allah? Tidakkah mereka merenungi firman Allah? Ya. Kemudian di surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih." Kitab Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang dipenuhi dengan keberkahan agar mereka menghayati atau merenungi ayat-ayatnya. Ya, kitab ini diturunkan untuk direnungi. Ya, untuk direnungi. Sayang di zaman ini ya banyak orang memakai ayat-ayat Allah ya bukan untuk direnungi. Bukan untuk direnungi. Banyak yang seperti ini ya. Hanya dibaca, bahkan tujuan bacaannya pun tidak syar'i. Ada yang tidak membaca Al-Quran kecuali kalau di kuburan jemaah. Iya, di rumah nggak ada Al-Qurannya. Di kuburan ada ya Al-Quran di sana. Dia nggak baca Al-Quran kecuali di kuburan. Bacaan Al-Quran untuk pengumuman kematian. Iya, kalau ada orang yang meninggal kerabatnya, di rumahnya disetel apa? Ayat-ayat Al-Quran. Agar orang-orang tahu bahwa di sana ada kematian. Makanya nggak ada orang yang nyetel ayat Al-Quran ketika acara pernikahan. Karena nanti malah dianggap ada kematian di sana. Iya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ada orang yang menggunakan ayat Al-Quran sebagai hiasan saja. Ditaruh di rumah, ditaruh di masjid, sudah. Ini Islami. Padahal banyak ulama mengingkarinya. Banyak ulama yang mengingkari. Karena Al-Quran dijadikan sebagai hiasan. Padahal Al-Quran adalah firman Allah yang sangat agung. Bagaimana sebagai penghias rumah? Bagaimana sebagai penghias rumah? Penghias itu biasanya tidak lebih mulia daripada yang dihiasi. Kalau misalnya ada mobil ya, dikasih hiasan. Lebih mulia mana? Mobilnya atau hiasannya? Hah? Lebih mulia mana? Mobilnya daripada hiasannya. Ada perempuan memakai perhiasan. Lebih mulia mana perhiasannya dengan perempuannya?
Ya jelas lebih mulia perempuannya daripada perhiasannya. Maka jangan jadikan Al-Quran ini sebagai penghias saja. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, untuk direnungkan isi-isinya, untuk diamalkan kandungannya. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Banyak dari kaum muslimin sendiri yang sudah usia lanjut tapi belum pernah merenungi Al-Quran dari awal sampai akhir. Padahal ya Al-Quran itu berapa halaman? Siapa yang tahu? Berapa halaman? Saya bukan berapa ayat ya, berapa halaman? 614-an. Kalau sehari kita baca terjemahannya, satu halaman saja hanya butuh hampir 2 tahunan. Kita sudah hidup berapa tahun jemaah? Berapa tahun kita hidup? Ini firman Allah. Ini kitab Allah yang paling mulia. Dan Allah menurunkannya sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Jangan sampai kita meninggal kita belum merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini. Taib. Intinya di sini jamaah sekalian rahimanallah, Allah mengajak para hambanya untuk mengenal dirinya dengan berapa cara? Dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan mengajak para hambanya agar melihat, merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah dengan mengajak mereka agar merenungi ayat-ayatnya, ya, baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 2 cara ini kita lakukan semuanya, maka kita akan benar-benar yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menghubungkan antara menyembah Allah dengan pengetahuan seseorang tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Ya misalnya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbnya. Apa alasannya? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, di sini Allah sebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan untuk kalian bumi, Allah yang menciptakan untuk kalian langit, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memunculkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga kalian mendapatkan buah-buahan. Maka jangan kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tahu, ya, ini perenungan seperti ini akan mengantarkan kita kepada tauhid, ya. Kalau kita benar-benar menjalankan 2 cara ini, yaitu mengenal Allah dengan merenungi makhluk-makhluknya dan mengenal Allah dengan menghayati ayat-ayatnya, maka kita akan sangat mantap dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan banyak ayat lain yang semisal dengannya di dalam Al-Qur'an. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan itu menunjukkan adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika dilogikakan, suatu penciptaan pasti menunjukkan adanya perbuatan, dan perbuatan itu pasti menuntut adanya eksistensi, kemampuan, kehendak serta ilmu yang dimiliki oleh pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab mustahil suatu perbuatan yang bersifat ikhtiyari, ya, muncul. Ikhtiyari di sini diartikan mana suka.
Ya, perbuatan yang bebas, ya, bisa dilakukan bisa tidak. Muncul dari zat yang tidak ada. Mustahil perbuatan yang demikian muncul dari zat yang tidak ada. Atau ia muncul dari zat yang ada tapi tidak bisa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu dan tidak berkehendak. Hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung keunikan berbeda antara satu dan yang lainnya menunjukkan adanya kehendak pada dirinya dan bahwa perbuatannya tidak terjadi secara spontan, yaitu sekali saja dan tidak berulang-ulang. Ya, kita lihat ya di alam semesta ini. Ada makhluk Allah yang berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Dan subhanallah ya, manusia itu tidak ada yang wajahnya sama. Padahal jumlah mereka berapa? Jumlah mereka sampai miliaran. Yang ada sekarang saja 8 miliar lebih ya. Itu wajahnya tidak ada yang sama. Wajah saja. Saya tidak harus menyertakan semua badannya. Wajahnya tidak ada yang sama. Padahal kita itu kalau disuruh gambar saja ya, bukan menciptakan manusia. Kita suruh gambar saja sulit untuk membedakan wajah. Kalau sudah sampai 100 wajah, 1000 wajah, untuk menciptakan wajah yang berbeda lagi itu sudah kesulitan. Kemudian manusia ini, ya kita hanya manusia saja ya ini. Ini ya perbuatannya pun berbeda-beda. Ada yang sekarang baru lahir, ada yang kemarin, ada yang kemarinnya lagi. Ada yang sekarang pun ada yang di masjid, ada yang di luar, ada yang di rumah. Dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu perbuatannya selalu ada. Ya, perbuatannya selalu ada. Tidak sekali menciptakan kemudian setelah itu tidak berbuat lagi. Ya, tidak menciptakan lagi. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada dalam urusannya. Ini menunjukkan ya bahwa pekerjaan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, apalagi kalau kita melihat sifat-sifat Allah yang ikhtiari yang tadi disebutkan. Disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada dan bisa berulang-ulang. Taib, disebutkan di sini hasil perbuatan Allah mengandung banyak maslahat, hikmah dan tujuan-tujuan terpuji yang menunjukkan kebijaksanaannya. Hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung manfaat, ihsan dan kebaikan menunjukkan kasih sayangnya. Taib, ini Taib. Saya kembali ke naskah aslinya biar enak. Taib. Kenyataan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam, berbeda-beda, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya kehendak yang berbeda-beda. Punya kehendak yang berbeda-beda. Kalau kehendaknya sama, tentunya ciptaannya akan sama. Ketika kita tahu bahwa ciptaannya berbeda-beda, berarti kehendak Allah memang berbeda-beda. Sesuka Allah Subhanahu wa taala untuk membeda-bedakan hal tersebut. Dan tentunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebijaksanaannya. Ya, ini pelajaran ya. Dari ciptaan Allah kita bisa mengenal Allah. Ketika kita lihat ciptaan Allah kok berbeda-beda, oh berarti kehendak Allah itu berbeda-beda. Kemudian disebutkan di sini ketika di ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak maslahat, banyak hikmahnya, banyak tujuan-tujuannya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha bijaksana. Seperti misalnya, ya, saya misalkan di sana ada semut. Ketika semut diciptakan, ada tujuan penciptaan semut. Ya, misalnya dia memakan sampah-sampah atau sisa makanan manusia.
Di sana ada tikus, di sana ada burung, yang setiap makhluk tersebut punya tujuan masing-masing di alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha bijaksana. Ketika melakukan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala ada tujuan yang mulia. Ya, kita faham hal ini dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat bahwa di ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaat, ya, yang bisa kita ambil, ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Makhluk-makhluknya bisa kita ambil manfaatnya. Dari situ kita hidup. Kita hidup dari ciptaan Allah. Apakah ada yang bisa hidup tanpa ciptaan Allah? Tidak ada. Walaupun kerjanya di pabrik, tidak melihat hewan yang hidup, tetap saja ya apa yang ya dia produksi misalnya, ya itu juga dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk mati itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia makan dari situ juga. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa ma fiha minal batshi wal intiqami wal uqubah dalun ala ghadabihi. Ya. Pada ciptaan-ciptaan Allah ini ketika ada sesuatu yang bisa dinilai sebagai hukuman, ya, sesuatu yang bisa dinilai sebagai al-batash wal intiqam, ya, menuntut balas, ya, maka ini menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah juga murka. Allah bisa murka. Nyatanya makhluknya ada yang murka, ya, ketika kita mengganggu orang lain, ya, kita jahili orang lain, orangnya marah. Kita jahili hewan, ya, kita siksa hewan, dia bisa membalas. Ini pada ciptaan-ciptaan Allah ada yang seperti ini. Bahkan alam semesta ini, lingkungan kita. Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, akhirnya apa? Lingkungan kita menjadi rusak. Bahkan yang sekarang ada, katanya Jakarta mau tenggelam, ya. Ada berita seperti itu. Ya itu pun karena apa? Ulah tangan manusia. Jadi ada timbal, ada feedback yang buruk. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakannya juga bisa demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dimaksiati, ya, ketika hambanya melakukan keburukan-keburukan, Allah bisa murka. Ini kita mengenal Allah dari alam semesta ini. Wa ma fiha minal ikrami wat taqribi wal inayah dalun ala mahabbatihi. Dan ketika kita melihat pada ciptaan Allah ada tindakan memuliakan, ya, ada tindakan terlihat, ya, seperti ada yang memelihara, ya, ada yang mengatur, maka ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, kita kalau lihat, ya, ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diatur, ya. Kehidupannya teratur. Kita juga melihat, ya, misalnya di hutan. Kita lihat alamnya teratur. Bahkan kalau kita sering pergi-pergi, ya, alam yang paling indah itu alam yang masih jarang dijamah oleh manusia. Itu kan menunjukkan bahwa di sana ada yang mengatur. Gak mungkin gak ada yang mengatur menjadi seindah itu. Ada di sana yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian ketika ada orang yang dihinakan, ada makhluk Allah yang dihinakan, ada makhluk Allah yang dinistakan, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
juga bisa menistakan seseorang, bisa menghinakan seseorang, bisa marah, ya durhaka kepada seseorang, kepada makhluknya. Wa ma fiha min ibtida'i syai'i fi ghayatin naqsi wad-dha'fi thumma sawqihi ila tamamihi wa nihayatihi dalun ala wuqu'il mi'ad. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ketika di alam semesta ini, di makhluk-makhluk Allah ini ada permulaan, dan permulaannya asalnya penuh dengan kekurangan. Kemudian setelah itu dia berkembang menjadi sempurna. Dan setelah itu akhirnya hilang lagi, menjadi lemah lagi. Ini menunjukkan bahwa nantinya ada hari kiamat. Ya, bahwa nantinya akan terjadi hari kiamat, semuanya akan rusak. Dan nantinya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hidup lagi, ya, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat. Taib. Wa ma fiha min ahwalin nabat wal hayawan wa tasrifir riyah dalilun ala imkanil ma'ad. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, dan pada alam semesta ini yang kita lihat dari keadaan-keadaan tumbuhan, keadaan hewan, dan keadaan air. Keadaan air maksudnya Allah kirimkan air dari hujan untuk turun ke bumi, ya. Kemudian kembali lagi seperti itu, ya. Pohon kecil tumbuh, ada yang mati, ada yang tumbuh lagi, ada yang mati tumbuh lagi, ya. Begitu pula hewan, ya. Hewan dari kecil tumbuh, kemudian sampai dewasa, sampai tua, mati lagi, ada yang tumbuh lagi. Beliau katakan ini adalah dalil, bukti bahwa hari kiamat atau hari kebangkitan itu bisa saja terjadi. Hari kebangkitan itu bisa saja terjadi. Ini sebagai bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa bagaimana orang yang sudah jadi tulang, bahkan tulangnya hilang, itu bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan nyatanya di dunia saat ini ada tumbuhan yang bisa tumbuh lagi, padahal asalnya seakan-akan tidak ada. Coba kita lihat ya di tanah-tanah itu. Setiap tanah kalau ada air itu pasti ada yang tumbuh. Padahal sebelumnya kita tidak melihat apa-apa di situ. Tapi ada yang tumbuh. Bisa tumbuh dari sisa-sisa dari tumbuhan-tumbuhan yang sebelumnya. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim di sini, wa ma fiha min dhuhuri atharir rahmati wan ni'mati ala khalqihi dalilun ala sihhatin nubuwat. Kenyataan yang ada di makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti adanya kenikmatan pada makhluknya, ya. Ada rahmat pada makhluknya, itu menunjukkan akan benarnya kenabian para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan manfaat kepada kita dari makhluk-makhluknya, maka dari sisi mana dikatakan mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabinya kepada manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dari sisi fisik, ya. Dan itu dari makhluk-makhluknya. Kita makan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan ini yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sesuatu, ada orang yang memberikannya. Makhluk Allah yang lain yang memberikan kepada kita. Apa salahnya kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang nabi sebagai pemberi kebaikan untuk makhluk-makhluknya dari sisi rohani. Taib. Fa ammal maf'ulat fa innaha dalatun, setelahnya wa ma fiha minal kamalat allati law 'udimatha kanat naqisah dalilun ala anna mu'tiyatil kamalat ahaqqu biha.
Beliau sampaikan bahwa kesempurnaan yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, bahwa Allah lebih berhak untuk kesempurnaan itu. Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan sempurna. Makhluk manusia diciptakan Allah dengan sempurna. Hewan-hewan diciptakan Allah dengan sempurna. Langit, bumi diciptakan Allah dengan sempurna. Ketika ciptaannya sempurna, maka yang menciptakan lebih berhak dengan kesempurnaan itu. Ya, dari sini kita bisa mengambil atau kita bisa memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Famaf'ulatuhu min adalli syai'in ala sifatihi. Baik, kita balik lagi ke terjemahan. Semua hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil paling kuat di dalam menunjukkan adanya sifat-sifat Allah dan dalam menegaskan kebenaran berita yang dibawa oleh para rasul tentang dirinya. Semua hasil perbuatan tadi membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran sekaligus menjadi dalil bagi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Iya. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahwa Allah pasti akan memperlihatkan kepada manusia sebagian ayat yang terlihat untuk membuktikan bahwasanya ayat-ayatnya yang tersurat itu adalah ayat yang benar. Pada akhir ayat ini Allah mengutarakan bahwa kesaksiannya atas kebenaran Al-Quran selain dengan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya tersebut merupakan dalil yang menegaskan tentang kebenaran Rasulnya. Ayat-ayat di alam semesta menjadi saksi yang jelas membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi saksi yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ayat-ayatnya. Dengan demikian Allah adalah saksi dan mendapatkan persaksian, bukti sekaligus yang dibuktikan. Dengan kata lain, Allah adalah bukti yang membuktikan dirinya sendiri. Seorang bijak pernah mengutarakan, bagaimana aku mencari bukti kebenaran Allah sedang dia sendiri adalah bukti atas segala sesuatu. Bukti apapun yang aku cari eksistensinya pasti lebih jelas daripada bukti itu sendiri. Ya, intinya Allah tidak butuh untuk dibuktikan keberadaannya karena sudah sangat jelas. Oleh karena itu para rasul berkata kepada kaum mereka, qalat rusuluhum afillahi syak. Para rasul berkata kepada mereka, apakah ada keraguan-raguan tentang Allah Subhanahu wa taala? Sungguh dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, lebih dikenal daripada semua yang dikenal makhluk, lebih jelas daripada semua bukti penjelas. Bahkan hakikatnya segala sesuatu dikenal karena Allah. Sekalipun secara lahiriah dia dikenal melalui segala ciptaannya, yakni dengan cara penalaran atas seluruh perbuatan dan berbagai ketetapannya terhadap sesuatu tersebut. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita renungkan ya, ini intinya kan bagaimana seseorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini orang yang ingin jujur ya, maka harusnya dia merenungi bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada kecuali ada penciptanya. Kecuali ada penciptanya. Taib. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa penciptanya itu Allah? Kalau dari pernyataan bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada kecuali ada penciptanya, ini masih mudah. Bagaimana kita sampai pada kesimpulan bahwa penciptanya itu Allah?
Hah? Tertulis di dalam Al-Quran. Ini cara yang paling mudah ya. Cara yang paling mudah. Karena itulah yang tertulis di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, kan ada kitab lain selain Al-Quran. Misalnya peneliti-peneliti itu. Maka kita katakan, kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini dari Allah. Kita bisa membuktikan apa? Bahwa Al-Quran ini dari Allah. Bagaimana kita membuktikannya? Silahkan datangkan seperti Al-Quran. Kitab yang tidak bisa dipalsukan. Ini luar biasa. Tidak bisa dipalsukan. Sampai zaman kita, Al-Quran masih terjaga. Apakah ada kitab yang seperti ini? Kitab yang tidak ada pertentangan di dalamnya sama sekali. Kitab yang tidak ada kesalahan sama sekali di dalamnya. Tidak mungkin ini dari manusia. Tidak mungkin ini dari manusia. Kemudian dari siapa? Silahkan dibaca di dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaik. Tanzilum min rabbil alamin. Bahwa Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita melihat ya urutan yang seperti ini, kita sampai kepada Allah itu dengan dua cara sekaligus. Ya. Jadi yang pertama dengan melihat makhluk-makhluknya, yang kedua dengan melihat ayat-ayatnya. Dua-duanya sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita hanya melihat ciptaan Allah saja, kita akan sulit untuk sampai bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah. Tapi untuk sampai pada bahwa alam semesta ini tidak ada kecuali ada penciptanya masih mudah. Karena akal kita bisa. Tapi siapa yang menciptakan? Kita katakan Allah itu karena kita tahu Al-Quran. Tahu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua jalan tersebut ya harus digunakan semuanya untuk bisa benar-benar sampai kepada hakikat bahwa alam semesta ini ada penciptanya dan yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kenyataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, kita sampai pada kesimpulan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah tauhid. Taib jamaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada yang ditanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak paham. Antum berdoa kemudian berbicara membaca Al-Quran, maksudnya gimana? Seperti kita komunikasi kan ada penyampaian, ada penerimaan. Seperti kita kan nggak bisa berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan berdoa. Terus mendengarkan komunikasi dari Allah ke kita itu kan nggak ada cara lain selain membaca Al-Quran. Seakan-akan seperti Allah tuh berbicara langsung kepada kita. Apakah itu boleh? Iya. Berarti nggak ada hubungannya dengan berdoa ya. Iya, ketika kita berdoa sebenarnya kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa sebenarnya kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sebagai manusia biasa tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar wahyu. Wa ma kana li basyarin
ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Manusia itu tidak bisa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 3 cara disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, illa wahya, kecuali berupa wahyu. Wahyu ini hanya untuk para nabi, ya. Au min wara'i hijab, atau dari balik tabir. Ya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Muhammad ketika Mi'raj, ya. Atau seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa, ya kalimullah, itu juga di balik hijab. Au yursila rasulah, atau dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada manusia. Hanya 3 cara ini. Tapi kita mengajak bicara dengan Allah bisa dengan doa-doa itu, ya. Itu kita mengajak bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak itu kita berdoa, ya, memanjatkan permintaan kita kepada Allah langsung gitu, tanpa perantara. Makanya kan Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung tanpa perantara. Astajib lakum, aku akan mengijabahi doa kalian. Taib. Adapun Allah mengajak bicara kepada manusia, ya, yang kita bisa ya dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama hadis qudsinya, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, bolehkah kita merasa bahwa Allah berkata-kata kepada kita? Boleh. Makanya tadi ada 3 cara kan. Yang pertama wahyu, yang kedua dengan di balik tabir, yang ketiga dengan diutusnya seorang Rasul. Rasul membawa Al-Quran itu. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan Allah berkata-kata langsung kepada kita. Sehingga perasaan seperti itu tidak ada masalah dan itu bagus, ya. Itu bagus. Dengan seperti itu bisa menguatkan perenungan kita untuk Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallahu. Taib. Di dalam perbedaan pendapat, ya, seringkali ada pendapat mayoritas, seringkali ada pendapat minoritas. Apakah kita boleh mengikuti pendapat minoritas ataukah harus mengikuti pendapat mayoritas? Konsekuensinya apa? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, mayoritas dan minoritas itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran. Tidak bisa kita katakan ini pendapat mayoritas berarti ini yang benar. Tidak bisa seperti itu. Sebaliknya juga tidak bisa. Tidak bisa kita katakan ini pendapat minoritas maka ini yang benar. Ini lebih tidak bisa lagi. Jadi yang benar itu yang sesuai dengan dalil. Dan bisa jadi yang sesuai dengan dalil itu yang minoritas. Bisa jadi. Coba lihat kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Di perang Uhud. Yang ditugasi oleh Rasulullah SAW di Jabal Rumat, ya, yang bukit Rumat itu ada berapa? Berapa jumlahnya? Hah? Masya Allah, adiknya tahu, 50 pasukan. Iya. Setelah Rasulullah SAW menang di awal perang, berapa yang turun? 40 pasukan. Masya Allah, dari siapa adiknya? Tahu? Nonton YouTube ternyata. Subhanallah. Ya, ini anak kemarin nulis ketika sidang Dewan Fatwa, anak ditugasi nulis hukum memproduksi film kartun atau animasi
untuk edukatif. Anak katakan di situ sekarang banyak sekali anak-anak yang lebih tertarik melihat film kartun daripada melihat gurunya. Iya, ini mungkin salah satu contohnya. Iya, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Di sini ada 50 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di Jabal Rumat. Itu lebih banyak apa lebih sedikit? Yang turun berapa orang? 40. Yang tetap di atas berapa? 40 atau 10 yang lebih sedikit? 10. Berarti yang menyelisih perintah Rasulullah di sini lebih banyak. Yang salah lebih banyak di sini. Yang benar 10 itu. Yang lebih sedikit. Itu yang benar. Dan akhirnya mereka semuanya meninggal ya. Ketika mempertahankan posisi di atas Jabal Rumat itu. Benar ya Dek ya? Masya Allah. Baik. Iya, ini bukti ya bahwa tidak semua yang lebih banyak itu berarti yang berada di atas kebenaran. Sekarang ini jamaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, ahlus sunnah dengan yang selain ahlus sunnah lebih banyak mana? Lebih banyak yang lain daripada yang ahlus sunnah. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa yang lebih banyak pasti lebih benar. Tapi kalau yang lebih banyak itu para ulama biasanya lebih kuat. Biasanya. Tidak bisa kita pastikan itu yang benar. Biasanya lebih kuat. Ya tapi ada kemungkinan ya tidak lebih kuat. Sekarang apa patokannya Ustadz? Ya dalil. Kalau menurut kita dalil dari para ulama minoritas itu lebih kuat, ya kita ikuti dalilnya. Bukan kita ikuti minoritasnya. Kita ikuti dalilnya. Kalau kita melihat dalil dari mayoritas ulama itu lebih kuat, kita ikuti dalilnya. Ya. Kita ikuti dalil yang diikuti oleh mayoritas ulama tersebut. Konsekuensinya kalau kita tidak melihat dalil, hanya melihat minor dan mayor ini, maka akhirnya nanti kita akan terjatuh ke dalam tindakan mengikuti syahwat kita. Ya akhirnya yang kita ikuti yang mudah-mudah. Yang penting ada ulama yang berpendapat demikian. Dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Di dalam perkataan para ulama disebutkan ya bahwa man tatabba'ar rukhas faqad tazandaq. Ya barang siapa yang mencari-cari keringanan-keringanan, dia akhirnya akan menjadi zindiq. Ya, dia akhirnya menjadi zindiq. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk surga atau sebelum di akhirat ya, kita tidak akan tahu amalan kita benar-benar diterima atau tidak secara pasti ya, tidak bisa. Tapi kita hanya bisa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha untuk ikhlas, kita sudah berusaha untuk menyesuaikan amalan itu dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita husnudzan kepada Allah, insyaallah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan. Karena bisa jadi amalan yang kita anggap itu ikhlasnya tinggi dan benar-benar ikhlas, bisa jadi ternyata ada sisipan niat yang buruk yang tidak kita sadari. Bisa jadi. Ya kita tidak tahu. Bisa jadi amalan yang kita anggap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita tidak tahu. Ya. Jadi kita hanya bisa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha sebaik mungkin agar amal tersebut diterima olehnya. Taib. Apakah ada tanda-tandanya? Ya, sebagian ulama mengatakan ada tanda-tandanya. Ya, sebagian ulama mengatakan di antara tandanya adalah ketika amalan tersebut menarik amalan kebaikan yang lainnya. Ketika amalan tersebut menarik amalan kebaikan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa amalan yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan dibalik. Jangan dibalik kemudian dipastikan. Ya, intinya kita tidak bisa memastikannya, ini sebagai tanda-tanda saja. Ya, jangan juga suudzon kepada Allah. Ya Allah, saya kemarin di bulan Ramadan melakukan banyak amalan, kok di bulan Syawalnya jadi malas-malesan, apakah engkau tidak terima amalan-amalanku di bulan Ramadan? Ya, jangan suudzon. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah amalan ketaatan, ikhlasnya kita perhatikan, ya, sesuai dengan tuntunannya juga sudah kita usahakan, maka husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan di antara tanda haji seseorang mabrur atau umrah seseorang mabrur itu ketika keadaan dia setelah haji atau keadaan dia setelah umrah lebih baik daripada sebelumnya. Karena kalau keadaannya lebih baik berarti haji tadi menarik untuk dia amal-amal kebaikan yang lainnya. Begitu pula umrah. Berarti umrah dia itu menarik amalan-amalan yang lain untuk pelaku ini, pelaku umrah tadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu yang kita bahas, Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya dengan dua cara. Jadi bukan Allah mengenalkan ciptaannya, bukan. Tapi Allah mengenalkan dirinya kepada para hambanya dengan dua cara. Yang pertama dengan memperhatikan, dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Dari sana mereka akan tahu Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Tadi sudah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika melihat bahwa ciptaan Allah ini sempurna, Allah lebih berhak untuk sempurna. Ketika melihat ciptaan-ciptaannya ini berbeda-beda, berarti kehendak Allah itu berbeda-beda. Ya, intinya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, kepada hambanya, kepada manusia dan jin dengan makhluk-makhluk lain, dengan alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihubungkan dengan tauhid, ya kita tadi akhirnya ketika seseorang itu mengakui bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia hanya beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyahnya. Tauhid rububiyahnya dengan dia mengakui bahwa Allah adalah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Adapun tauhid asma wa sifat, ya mengetahuinya tidak bisa melalui makhluk-makhluk Allah. Tidak bisa ya, karena babnya tauqifi. Tauqifi itu harus ada dalil syar'i. Makanya asma wa sifat hanya bisa kita ketahui dengan tadi
dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifatnya mungkin lebih luas, tapi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa kita ketahui dari makhluk-makhluk tersebut. Kalau sifat-sifatnya masih bisa, tapi kalau nama-nama ini harus dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini pertanyaan tentang surat Al-Kahfi kesekian kali ya. Tapi pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Tidak seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaannya ini, kalau kita masih boleh mengkhususkan hari Jumat dengan membaca surat Al-Kahfi atau tidak mengkhususkan ya. Kita masih boleh membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Maka apa bedanya dengan membaca surat Yasin di hari Jum'ah? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Membaca surat Al-Kahfi itu dalam sidang Dewan Fatwa itu kesimpulannya mempunyai keutamaan. Ketika dibaca ada keutamaannya. Hanya saja tidak dibatasi oleh hari. Ya. Tidak dibatasi oleh hari. Sehingga mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi itu ada dalilnya. Misalnya saat ini hari apa? Sabtu. Kita baca surat Al-Kahfi. Ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Sebagaimana disebutkan dalam athar dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang sahih itu. Kita katakan ini sahih athar ini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan cahaya dari tempat dia sampai ke Ka'bah, sampai ke Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Jadi tidak ada batasan harinya. Berarti kalau kita baca di hari ini ada keutamaan untuk membaca surat Al-Kahfi. Sedangkan surat Yasin tidak ada keutamaan, tidak ada riwayat yang menunjukkan keutamaan surat Yasin untuk dibaca. Tidak ada. Ini bedanya. Ada riwayat-riwayat tentang keutamaan surat Yasin, tapi riwayatnya lemah sekali. Ya, banyak riwayat-riwayat itu, tapi ya tadi lemah sekali. Kalau misalnya di sana ada keutamaan yang sahih untuk membaca surat Yasin, maka hukumnya sama seperti surat Al-Kahfi. Ya, sama seperti surat Al-Kahfi. Ya intinya beda antara surat Yasin dengan Al-Kahfi. Bedanya tadi, di surat Al-Kahfi ada dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaannya dan itu sahih. Sedangkan surat Yasin tidak ada. Surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah juga demikian ya. Barang siapa yang Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah. Bacalah surat Al-Baqarah. Karena sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu ada keberkahan di dalamnya. Dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah itu kerugian. Jadi ini tidak ada ketentuan harinya. Kapan saja surat Al-Baqarah dibaca ya dapat keutamaan itu. Kalau misalnya ada orang di hari Jum'ah, dia ingin mendapatkan keberkahan surat Al-Baqarah, tidak ada masalah dia baca di hari Jum'ah. Tidak ada masalah. Sebagaimana tidak ada masalah dia baca di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin. Surat Al-Kahfi juga
seperti itu. Tidak ada masalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat sebagaimana tidak ada masalah membaca surat Al-Kahfi di hari-hari yang lainnya. Surat Yasin, apakah tidak boleh dibaca di hari Jumat? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi jangan diyakini ada keutamaannya. Tidak ada keutamaan membaca surat Yasin secara khusus. Keutamaan khusus membaca surat Yasin tidak ada. Keutamaan umum ya ada, ya karena semua ayat Al-Quran itu utama. Semua surat Al-Quran itu utama. Kalau kita baca satu huruf dapat 10 pahala kebaikan. Tapi keutamaan khususnya tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan bagus ya, 2 surat itu ataukah membaca semuanya? Kalau perbandingannya seperti ini enggak apple to apple. Karena kalau kita baca semuanya di sana ada surat Al-Baqarah, di sana juga ada surat Al-Kahfinya. Oh, gitu. Jadi yang satu membaca surat Al-Baqarah sama surat Al-Kahfi saja. Yang satunya membaca dari awal sampai akhir. Baik, kalau memang waktunya tidak cukup, ya tentunya lebih baik membaca surat-surat yang mempunyai keutamaan lebih. Kalau waktunya tidak cukup, tentunya lebih baik membaca surat-surat yang punya keutamaan yang lebih. Kalau waktunya cukup, ya lebih baik membaca semuanya, apalagi yang butuh untuk menghafalnya ya. Dia harus baca dari awal sampai akhir. Ya, intinya itu amal-amal kebaikan semuanya ya. Pembicaraannya hanya tentang mana yang lebih afdal. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ingin kehidupan antum banyak keberkahannya, perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Ya, perbanyak membaca surat Al-Baqarah karena memang dengan terus membaca surat Al-Baqarah akan semakin banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Demikian jemaah sekalian rahimanallah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menuntun kita berada di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan para salihin di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.